Halo semua, selamat datang. Sekilas info, ini adalah part 2 dari film yang Mimin garap. Yang belum nonton part satunya bisa dicek di channel Mimin ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung ke scene-nya. Kemudian scene beralih kepada adik laki-laki Sienna yang bernama Jonathan. Saat itu, Jonathan sedang bersekolah di salah satu universitas. Betapa kagetnya Cole dan Mia saat kelakuan bejatnya kepergok oleh Jonathan. Setelah itu, Jonathan mendapat telepon dari kakaknya. Sienna mengatakan bahwa sekarang dia sudah pulang dan berada di rumah pamannya. Namun di sisi lain, terlihat si badut Kopet sedang merancang sebuah senjata dari cairan nitrogen. Dan setelah si badut Kopet menyelesaikan rancangan senjatanya, ia pun bergegas mencari mangsa selanjutnya. Dirasa si badut ngefans dengan Santa, kakek Santa KW pun mengajak si badut untuk bergabung. Lantas dengan tingkah si badut yang bercicilan, tongkrongan mereka pun menjadi seru. Betapa kesalnya mereka saat si badut mulai bertingkah aneh. Lantas mereka pun menyuruh si badut untuk pergi saja. Tapi tiba-tiba melihat teman-temannya meninggal, Santa KW pun meminta maaf dan memberikan kostum Santanya sebagai cenderamata. Tapi yang terjadi, setelah menghabisi si Santa KW, kini si badut Kopet pun terlihat sedang menyamar menjadi si kakek Santa untuk melancarkan aksi Kopetnya. Melihat hadiah yang dikeluarkan si badut, para bocil pun langsung menyerbu si badut. Namun, di samping itu, salah satu petugas yang tidak mengenali si badut menyuruh security untuk mengamankannya. Namun yang terjadi, di sisi lain, Sienna yang sudah kembali ke rumah pamannya dan di saat itu ia menempatkan sebuah kado di bawah pohon Natal. Namun di saat itu pula keponakan Sienna memergokinya dan bertanya apakah kado itu iPhone yang dia nanti-nantikan. Mendengar hal itu, Sienna yang bingung mengiyahkannya saja. Di sisi lain, si badut terlihat sedang menuju sebuah pesta yang diadakan di asrama sekolahannya Jonathan. Dan di dalam asrama, Mia yang berusaha meminta bantuan kepada Carl agar membantunya mengungkap sosok di balik si badut Kopet dan apa tujuan si badut Kopet di balik kebrutalan yang ia lakukan. Dan setelah ngabangus panjang lebar, Mia juga menawarkan kepada Carl celengannya. Jika ia setuju, maka Carl bebas menghajal celengannya sampai celengannya bisa jadi godok. Namun tanpa mereka sadari, si badut Kopet sudah mulai mengintai mereka. Setelah itu, di tengah pembajakan Carl di lahan yang tandus milik Mia, di saat itu pula si badut Kopet bersiap melancarkan aksinya untuk menghentikan perbajakan ilegal.
Sungguh gelo. Aksi pencegahan yang si badut lakukan menyebabkan lahan tandus milik Mia menjadi tak berfungsi kembali. Padahal lahan itu satu-satunya milik Mia yang ia selalu jajahkan. Di saat itu pula, Carl si pembajak ilegal mencoba untuk kabur dari genjatan si badut. Kembali ke rumah Greg, di tengah malam, Gabby yang mendengar suara langsung mengeceknya. Sementara itu, Sienna yang sedang tidur bermimpi tentang masa lalunya, di mana dulu si ayah sempat menunjukkan karakter wanita sakti, di mana cenah wanita itu adalah kesatria hebat yang selalu bisa mengalahkan lawannya dengan pedang saktinya. Setelah bercerita panjang lebar, si ayah meminta Sienna agar selalu kuat di setiap keadaan. Setelah terbangun dari mimpinya, Sienna pun mendengar percakapan dari ruang tamu. We have to think about Gabby. As a matter of fact, you know what I think we should do to... Then we'd be... Betapa terkejutnya Sienna ketika melihat Victoria dan si badut sudah sampai ke kediamannya dan membuat jasad pamannya Greg menjadi hiasan Natal. Di tengah rasa encok akibat dibanting oleh si badut, Sienna yang mencoba mengambil sesuatu di kado pun harus merasa migrain akibat digaplok oleh si badut. Beberapa saat kemudian, Sienna yang terbangun dari migrain ekstrim melihat bibinya yang sedang terikat di sebuah bangku. Sementara itu, si badut terlihat sibuk melilitkan jeruan pamannya Greg di pohon Natal. Di tengah rasa tepara rugu, bibinya Jess menanyakan keberadaan putrinya. Mendengar itu, Victoria menunjukkan hadiah tambahan, hitung-hitung bonus buat kalian. Betapa soknya mereka saat melihat hadiah yang dibawakan Victoria adalah babatok hulu manusia. Setelah itu, melihat ajalnya di depan mata, Jess meminta Sienna agar membalaskan kematian semuanya. Malang sekali, Jess pun harus meninggal di tengah rasa kenyang akibat mukbang tikus. Hingga setelah puas memaksa Jess mukbang tikus, kini Victoria tinggal melakukan ritual pemindahan. Ternyata, alasan Victoria beraliansi dengan si badut semata hanya untuk mendapatkan body mulus Sienna. Sambil memasang mahkota ritual, Victoria berkata bahwa tangkurak di dalam sangkar bukanlah tangkurak Gabby. Hingga setelah Gabby dibawa, Sienna pun bertanya, lantas tangkurak siapa itu? Betapa soknya Sienna saat dia tahu bahwa tengkorak manusia tersebut adalah adik laki-lakinya Jonathan. Dirasa Sienna benar-benar sudah kena mental, Victoria langsung melakukan ritual pemindahan. Dan tidak diduga, perlawanan yang Sienna lakukan berhasil mengagalkan ritual pemindahan jiwa. Kesal dengan itu, Victoria menyuruh si badut agar menghabisi Gabby. Tapi sebelum itu, Gabby menyuruh Victoria agar menyerahkan hadiah yang ia siapkan untuk Sienna, hitung-hitung hadiah perpisahan. Dengan sebuah pedang sakti, situasi yang tadinya milik si badut dan Victoria kini beralih kepada Sienna dan sepupunya Gabby.
Dan di saat si badut sekarat, Gabby yang melihat jasad Victoria pun panik saat melihat gas aneh yang keluar dari lelehan tubuh Victoria. Dan setelah Gabby terjatuh ke dalam lubang yang tidak tahu ujungnya, di tengah rasa frustasi karena gagal menyelamatkan Gabby, Shayna pun lemas saat si badut kopet berhasil kabur. Setelah itu, Shayna pun kaget saat luka di tangannya tiba-tiba sembuh dengan cepat. Ternyata Shayna diincar karena merupakan manusia spesial. Di sisi lain, si badut yang lelah berniat pulang dan menghentikan dulu aksi kopetnya. You okay, hon? Lalu, film pun sudah berakhir. Gimana? Cukup mengerikan bukan? Jadi segini aja review dari pembahasan film Tree Fair 3. See you next video. Bye bye.